Assalamualaikum, salam sejahtera buat Anda semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita, yaitu dari persamaan heat conduction pada sistem radial yang sudah kita diskusikan pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita coba bahas secara singkat ya, bagaimana kita mendesain sebuah insulasi termal. Jadi insulasi termal ini satu topik yang sangat penting, yang aplikasinya sangat banyak ya. Jadi nanti di industri salah satu contoh misalkan pipa ya, dalam sistem perpipaan kita akan mendesain sebuah insulasi termal untuk mengurangi ya, atau mendesain heat loss supaya pada level tertentu ya. Katakanlah misalkan Anda mendesain 5% saja atau 10% saja dan nah, tentunya dalam mendesain nanti ini tidak hanya aspek heat loss-nya saja, tetapi bisa Anda lihat dengan jelas bahwa material ini kan tentu ada harganya ya. Kita ada space yang terbatas juga di sini, kemudian juga akan ada aspek ekonomis, sehingga dalam mendesain ini benar-benar ya pada umumnya kita akan mendesain sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin tebal tentunya heat loss-nya akan semakin kecil, tapi akan membutuhkan harga atau biaya yang lebih besar juga. Nah, sehingga ini menjadi satu topik penting yang harus kita diskusikan ya, sebenarnya bagaimana kita mendesain sebuah insulasi termal yang baik ya. Kriterianya nanti kita lihat secara kuantitatif pada kuliah kita kali ini. Seperti yang Anda lihat ya, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau Anda tebalkan ya, ini katakanlah ini radius ya. Kalau Anda R-nya semakin besar ya, jadi katakanlah seperti ini. Nah, mulanya di sini Anda tebalkan ya, misalnya ini Anda tebalkan ke sini, Anda tebalkan ke sini. Kalau ini semakin tebal, ini memiliki konduktivitas tertentu ya, tentunya biasanya dipilih yang kecil konduktivitasnya. Kalau semakin tebal, hambatan termal konduksinya semakin apa? Hambatan termal konduksinya akan semakin besar ya. Karena tadi ya, kemarin sudah kita buktikan ini faktor dari R1 dan R2-nya. Otomatis semakin tebal, hambatan termalnya semakin besar ya, sehingga QR-nya akan semakin kecil. Tetapi di samping itu ya, Anda lihat dari sisi konveksinya di sini ya. Konveksi otomatis dia kan luasan ya, 2pi KL A ya. Jadi kalau 2pi ya, 2pi KL ya. Jadi di situ akan dikalikan, artinya luasannya akan semakin besar ya. Luasannya akan semakin besar yang kontak dengan fluida di sekitar, betul nggak? Jadi kan 2pi R ya, 2pi R ya, 2pi R dikalikan L ya, luasan semakin besar, luasan yang terkontak dengan fluida di sekitarnya juga akan. Nah, sehingga di sini akan ada dua besaran yang saling berhubungan ya. Jadi kalau Anda besarkan R ya, nah, di sisi lain Anda akan mendapatkan hambatan termal konduksi ya. Konduksi ini akan naik juga. Tapi di sisi lain, di sini hambatan termal konveksi ya, ini turun karena konveksinya akan semakin besar. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dua parameter yang seolah-olah ini saling tarik menarik ya. Nah, tentunya ya Anda sudah belajar ya, dalam matematika kita akan menggunakan prinsip-prinsip itu. Dan khusus di sini seperti kita ketahui kemarin ya, jadi sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, misalkan kita gambarkan sirkuit termal. Ya, jadi ini kalau ya, kita gambarkan dalam sebuah diagram skema seperti ini. Insulasinya ya, jadi ini material insulasinya memiliki konduktivitas K. Kemudian di sekitarnya ada fluida tentunya ya, misalnya udara ataupun air ataupun apapun ya. Ini misalkan punya temperatur tertentu ya, dan hanya diketahui. Nah, sehingga sebenarnya inilah ada dua hambatan termal yang mempengaruhi dalam sistem ini. Nah, sehingga kalau kita gambarkan di sini ada material temperatur fluida, insulasinya ya, katakanlah di sini temperatur insulasi ya.
Nah, dan ya di sini hambatan thermal konveksi, di sini hambatan thermal konduksi pada sistem radial. Lupa kok nggak ada L-nya. Oh, ini kita nyatakan dalam watt per satuan panjang ya. Nah, sehingga di sini akan sama dengan ini ya, ini per L ya, jadi persatuan panjang. Karena ini pipa itu biasanya panjang ya, jadi kita lebih pas atau lebih efektif kalau kita nyatakan dalam berapa watt persatuan panjang. Nah, sehingga ini kita batasi, ini ada dua hambatan thermal ya, hambatan thermal konduksi dan hambatan thermal konveksi. Kemudian kita asumsikan di sini otomatis mengalir ya, ini misalkan ya, ini adalah heat flux-nya. Nah, jadi saya kira ini bisa kita pahami bersama. Nah, sehingga kita pasti akan mencari ya total resistance ya per unit ya. Jadi ini adalah R action total ya. Sekali lagi ini berarti R per satuan panjang ya, atau watt per meter. Nah, ini Anda tinggal ditambahkan ya tadi. Ini yang ditambahkan. Nah, sehingga jika heat flux-nya atau heat rate persatuan panjangnya P3 per ini per jumlah hambatan total, maka bagaimana kita ingin misalkan hipotesanya adalah ada sebuah nilai optimum insulation thickness. Nah, jadi kalau kita lihat optimum ini artinya karena kita tujuannya sebenarnya untuk kalau bisa tuh hambatan thermalnya itu maksimal ya, sehingga nanti heat loss-nya minimal. Ya, kita asumsikan dulu ya, kita cek dulu apakah sebuah optimum insulation thickness ini tentunya akan berkaitan dengan R ya, R total ya, ini sebenarnya R besar ya, atau berkaitan dengan jari-jari ya, jari-jari dari insulasi yang akan kita desain, di mana dia meminimalkan ya, atau memiliki nilai heat loss yang minimal ya, atau dengan kata lain hambatan thermal yang maksimal. Nah, ini yang akan kita coba lihat ya. Jadi inginnya kan kita mendapatkan satu nilai tertentunya. Ini sekali lagi adalah ukuran ya, ukuran dari ukuran dari radius ya, radius dari insulasinya. Jadi radius dari insulasi ya. Jadi ya dari sini kalau kita ingin mencari nilai optimum ya, biasanya kita bisa gunakan turunan pertama dari R tentunya, karena kita ingin mengecek hambatan thermal totalnya seperti apa. Nah, sehingga coba kita set turunan pertama dari hambatan thermal total ke VR sama dengan 0 ya. Ya, kita punya persamaan yang tadi ya. Nah, ini kan fungsi R di sini, sedangkan ini konstan ya. Oh, ini ada R juga, ada R juga. Sehingga kalau kita turunkan, akan mendapatkan persamaan 1 per 2πk kalikan R kurangi 1 per 2π R kuadrat. Nah, ini kalau kita sama dengan 1 per 2π R kuadrat kali H ya. Sehingga nanti kalau Anda proses lagi pada saat 0 ini ya, jadi ini berlaku R sama dengan K per H ya. Nah, sehingga nanti ini juga akan K per H. Nah, ini nanti kita lihat sebagai satu jenis R critical. Tadi kita lihat dulu ya, jadi ternyata pada saat kita turunkan dr per dr kecil sama dengan 0, itu terjadi pada saat R nya sama dengan K dibagi dengan H. K tadi apa? K adalah konduktivitas thermal, H-nya adalah koefisien perpindahan kalor konveksi di sekitarnya. Ya, tapi kita belum tahu ini, karena kan ini baru untuk mengetahui ya kita apakah hasilnya akan maximize atau minimize kalor resistance ya, kita harus melakukan second derivative lagi. Jadi kita turunkan dengan second order ya. Nah, jadi kita turunkan second order derivatif, jadi minus 1 per 2π KR kuadrat plus 1, nah, ini ya, saya diturunkan ya. Nah, kemudian kita cek ya, tapi kita sudah ketemu pada saat R nya Anda masukkan ya,
K per H ya, ini juga sama, menggunakan K per H. Nah, maka Anda masukkan ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti akan mendapatkan seperti ini. Ini semuanya positif ya, positif, 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 positif. Sehingga turunan kedua ya, D kuadrat R per dr kuadrat ini pasti positif atau lebih besar dari 0 ya. Sehingga nanti gradiennya akan naik. Ya, sehingga turunan ini akan, karena hasilnya selalu positif ya. Ya, maka kita lihat insulation radius ya, di mana total resistance is a minimum not a maximum. Jadi kita lihat ini kan berarti di titik R sama dengan K per H itu adalah hambatan thermal totalnya itu adalah minimum, bukan maksimum. Nah, jadi minimum artinya malah justru yang Q-nya paling besar. Jadi kalau Anda lihat pada saat R sama dengan K, R yang paling kecil. Nah, sehingga ini justru kan masih R, kalau R-nya kecil ya berarti Q-nya malah bukan nilai optimum, tetapi ini adalah sebuah nilai kritikal yang harus kita lalui. Jadi kita kalau mendesain harus melewati nilai tersebut, jangan sampai di bawah nilai tersebut. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada nilai optimum di sini, tetapi ini justru sebuah nilai kritikal yang harus dilalui sebuah insulasi thermal. Ya, jadi ini sehingga di beberapa literatur selalu dituliskan bahwa nanti akan dituliskan menjadi sebuah RCR gini ya. Ini adalah critical insulation radius atau jari-jari insulasi kritis. Ya, jadi sehingga kalau dari proses tadi ya kita gambarkan akan seperti ini ya. Jadi Anda bayangkan tadi ini adalah nah, jadi seperti ini. Kalau ini pipanya tadi ya, ini kalau awalnya di sini Anda naikkan ketebalannya ya, ini justru Q-nya akan semakin tinggi. Nah, tadi karena Q-nya akan semakin tinggi, berarti masih yang dominan itu konveksinya ya tadi. Konveksinya dominan karena Anda menambah ketebalan, luasan area yang kontak ke fluidanya semakin besar. Nah, kemudian Anda tambah terus ya menurut grafik ini, suatu saat sampai di sini ya, sampai di titik tertentu yang disebut critical ini, di mana R critical ini nanti bisa Anda tentukan pada saat K per H. Jadi Anda menggunakan insulasi thermal apa kan tahu ya K-nya. Kemudian lingkungan di sekitarnya itu seperti apa, kita bisa prediksi H-nya. Nah, sehingga kalau kita teruskan, kalau Anda tambah lagi insulasinya ya, misalkan ini pada saat R sama dengan K per H, Anda tambah lagi ya. Nah, misalkan tanggalah di sini status menurun ya, menurun ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sampai tentunya sampai yang Anda kehendaki. Jadi Anda inginkan misalkan besarnya heat loss itu harus di sini ya, di yang Anda desain ya, seperti itu. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita lihat dari grafik ini ya, nah ini sekali lagi ini R critical pada saat sama dengan K per H. Jadi ini sangat penting. Ya, jadi justru kalau Anda mendesain R-nya pada saat K per H, ini Q-nya paling besar. Q-nya paling besar ya. Nah, jadi itu harus dihindari. Nah, jadi dari sini bisa kita interpretasikan bahwa pada saat R kurang dari R critical ya, di daerah ini ya, di daerah R kurang dari R critical, jika kita menambah insulasi ya, menambah artinya tebalannya ya, atau radiusnya ditambah, maka Q-nya juga akan bertambah atau heat loss-nya akan bertambah. Nah, ini yang dalam insulasi ya mestinya kita hindari. Tetapi kalau lebih dari R critical, maka kita menambah insulasi, maka itu akan mengurangi ya Q-nya. Sehingga inilah yang harus kita desain. Tentunya secara sederhana kita bisa menyimpulkan kalau Anda ingin mendesain sebuah insulasi thermal, tentunya harus melewati ini, melewati R critical. Kemudian Anda tambah secara bertahap ya. Kira-kira Q yang Anda tuju. Kalau semakin rendah di sini ya semakin ketebalannya semakin
tebal sekali ya. Nah, ini ada aspek ekonomi, ada aspek space dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi open ended desain ya. Dalam proses desain menjadi sebuah sistem yang open ya, tidak wah jari-jarinya harus segini. Nah, ini saya kira satu konsep yang sangat-sangat penting yang harus Anda nanti dilihat lagi ya dalam satu mendesain sebuah insulasi thermal. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan bisa dituliskan di komentar atau di diskusi di Google Classroom. Ya, saya kira sangat jelas ya dari konsep ini, sehingga nanti Anda bisa ini ya. Jadi biasanya K insulation ini sangat kecil ya, 0,1 watt per meter Kelvin ya. Sehingga for sufficiently small value of H ya. Nah, ini biasanya itu ya. Jadi tadi ya, ini berhubungan dengan air critical tadi. Ya, ini misalkan satu contoh yang some practical numbers ya. Misalkan free convection pada gas ini biasanya hanya misalkan di sekitarnya udara ya gitu ya. Pipanya diberi insulasi dan sekitarnya udara secara konveksi bebas ya, tidak ada aliran fan dan seterusnya. Ini ya sekitar 5 watt per meter kuadrat Kelvin misalkan, atau lebih rendah lagi atau lebih tinggi lagi tergantung temperaturnya di lingkungan sekitar juga. Misalkan typical insulation 0,04 watt per meter Kelvin. Nah, sehingga kalau kita lihat air criticalnya adalah 8 mili. Jadi ini adalah nilai di sini tadi ya. Nah, nilai di sini tadi sekitar 8 mili. 8 mili ya. 8 mm ya R-nya. Nah, sehingga tentunya nanti Anda harus menambah ya, dan seterusnya. Ini untuk liquid ya, liquid biasanya hanya lebih besar lagi ya, sehingga nanti di sini lebih kecil ya, diperlukan 1 mili misalkan, dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa Anda lihat ya, nilai practical numbers ini tergantung dari material, tentunya material insulasi dan juga nilai H yang Anda gunakan ya. Kemudian untuk bagaimana kalau pada sistem hollow sphere, jadi pada sistem bola ya, ini silakan dipelajari. Saya kira sama persis metodenya. Ini memang tidak terlalu banyak di aplikasinya, tetapi kalau Anda tertarik saya kira sama, jadi sama persis. Nanti konsepnya kalau Anda turunkan nanti akan mendapatkan air critical yang sedikit lebih beda ya. Jadi ini kalau tadi K per H, di sini adalah critical radius for insulation untuk bola ya, ini 2K per H ya, jadi 2 kalinya 2K per H ya. Jadi saya kira itu sebagai summary. Jadi untuk kasus one dimensional steady state with no heat generation ya, jadi ini adalah steady state ya, tidak ada heat generation seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang ketiga ini sebenarnya. Nah, nanti Anda temperatur distribusinya linear ya, heat flux-nya juga sudah kemudian thermal resistance-nya adalah L per K dan seterusnya. Ini untuk silinder ya, satu dimensi ya, ini TR-nya ya. Anda lihat di sini kemarin bukan linear tetapi pakai ln ya, logaritmik. Heat flux-nya QR ya ini. Kemudian ini ya tentunya kalau hybrid ya tinggal dibagi luasan ya. Ini thermal resistance-nya ln R2 per R1 ya, per 2 PLK. Dan nanti kalau digunakan pada bola akan seperti ini. Ini di sini juga ada ya, critical radius for insulation. Saya kira itu ya untuk sistem plane wall. Kemudian untuk sistem radial ya dan bola, saya kira pada prinsipnya kita bisa menggunakan ini. Dan sekali lagi satu bahasan yang sangat penting biasanya adalah bagaimana dalam sebuah silinder ya, sistem silinder itu atau radial sistem itu adalah mendesain sebuah insulasi. Tetapi tentunya tidak hanya itu, jadi Anda bisa berlaku justru Anda ingin menentukan temperatur di dalam pipa ya, dan seterusnya, itu juga bisa menggunakan persamaan ini. Saya kira cukup ya. Jadi materi kita untuk bab 3 sudah selesai ya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan persamaan konduksi yang lebih tambah lagi ya. Sekarang mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana kalau untuk kasus steady tetapi ada heat generation. Tentunya akan sangat menarik ya, lebih menarik. Terima kasih.
Silahkan ya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di komentar ataupun di Google Classroom. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.